Halo, halo. Wah, mohon maaf ya. Kayaknya terputus. Jadi tiba-tiba putus. eh ya, teman-teman maaf, pertanyaannya tadi karena ada di file sebelumnya, bisa minta tolong ditulis ulang ya. Pertanyaan yang belum saya jawab. Halo Bu Umu. Iya, gangguan sinyal. Jadi kaget tadi kok tiba-tiba terjeda ya. Kenapa dia terjeda? Ya, halo, salam Depok. Halo Bu Febi. Iya, putus Bu Ayu, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba terjeda, mungkin sinyalnya kali ya. Ya, halo Pak Alam. Saya cegukan, sudah 5 jam, dada saya panas banget. Ya, kalau cegukan itu pemicunya karena iritasi diafragma ya. Jadi harus diberikan obat khusus biasanya, tapi ya harus pakai resep dokter gitu. Kemudian nanti dievaluasi kira-kira pemicunya apa sebelumnya habis makan sesuatu yang berlada atau yang memicu merangsang banget gitu ya. Atau misalnya apa karena kadang ya kalau misalnya berkepanjangan bisa karena kreatininnya tinggi ataupun misalnya karena asam lambung itu bisa memicu. Pak Aji, Dok, obat asam urat selain allopurinol, saya pasien jantung banyak sih. Ada colchicine, ada piroxicam, ada apa namanya golongannya febusostat, tergantung profil pasiennya, Pak Haji. Jadi ya dilihat. Biasanya kalau ke dokter, kalau memang ternyata nggak membantu dengan satu obat allopurinol, itu pasti akan diganti menjadi obat yang lain gitu. Terus dietnya juga harus diperhatikan. Oh ya, kalau memang ternyata Bapak pasien jantung gitu ya, terus kemudian Pak Aji minum yang namanya furosemid atau lasik, nah itu bisa malah memicu yang namanya asam urat meningkat. Nah, jadi diperhatikan juga obatnya bisa dikonsultasikan kepada dokter yang merawat gitu ya. Karena memang apa namanya obat-obatan jantung, contohnya furosemid itu kan dia mengeluarkan yang namanya cairan dari dalam tubuh, otomatis dia melalui ginjal kan. Nah itu biasanya asam uratnya juga akan meningkat bersamaan dengan itu. Pak Yudhistiro, saya di rumah sakit Mitra, saya di Surabaya Pak, saya di Mitra Kenjeran. Bu Anggreni Dewi Asih sama Bu Ayu, oh ketemu lagi, jadi ceritanya temenan. Budia Lestari, terima kasih termanis se-Indonesia, maksudnya kayak coklat. Burani, Dok, saya lagi ngerasain nyeri perut bawah atas misfi. Kenapa ya dok? Haid terakhir 2 Maret. Nyeri perut bawah atas misfi. Ini banyak ya, salah satunya bisa karena infeksi saluran kencing. Kemudian juga bisa karena misalnya ada batu yang tersangkut dan sebagainya ya. Kram daripada ototnya juga bisa. Ya, ibu mestinya evaluasi, dicek kencingnya, terus diperiksa langsung sama dokternya. Eh, Ya juga bisa di USG. Kadang kayak misalnya appendicitis usus buntu bisa terasa juga di atas misfi nyerinya ya. Untuk yang appendik usus buntu yang bentuknya retro ya. Saya pernah punya pasien seperti itu. Jadi nyerinya di atas misfi. Ternyata setelah evaluasi usus buntunya retro. Ya banyak penyebabnya sih Bu. Sebaiknya ke dokter ya untuk dievaluasi lebih lanjut gitu. Halo Pak Arman. Ya, malam dok konsumsi. Iya sayang. Hah, panas? Ya. Dok, konsumsi garam organik dan minyak kelapa apakah aman untuk hipertensi dan kolesterol tinggi? Garam organik itu seperti apa ya? Intinya kalau memang ternyata pasien-pasien dengan hipertensi kan asupan garamnya memang kita batasi ya. Biasanya kalau untuk mempermudah itu dalam 1 hari dalam seluruh masakan itu kita batasi di bawah setengah sendok teh untuk seluruh masakan ya. Jadi biasanya kalau di dalam keluarga ada yang hipertensi, masakannya itu dibuat semuanya tanpa garam. Setelah itu kita pakai garam tuh secara pribadi ya. Setiap orang bisa naburi garam sesuai dengan lidahnya mereka.
Jadi lebih gampang untuk penataan makanan pada pasien-pasien hipertensi. Kemudian untuk minyak, apakah aman untuk pasien kolesterol tinggi? Semua minyak pada prinsipnya itu kan harus dibatasi pada pasien kolesterol ya. Kalau memang mau menggunakan minyak kelapa, ya tetap aja untuk penggorengan nggak bisa digunakan berulang kali ya, 1 kali terus dibuang. Setelah itu juga tetap kita harus mengevaluasi ya, apakah setelah kita goreng minyaknya harus ditiriskan. Kalau perlu tadi seperti saya katakan ya, pakai air fryer. Tetap harus dibatasi dan harus dijaga. Dok, ibu saya kreatinnya 2,3, apa yang harus saya lakukan? Nah, Bu Melody kalau memang ternyata di Surabaya bisa ke Dokter Linggar ya. Dokter Linggar kebetulan sekolahnya khusus untuk ginjal. Jadi kalau untuk kreatinin yang meningkat itu kita harus evaluasi, Bu Melody. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi kreatinin meningkat itu kita harus evaluasi. Apakah peningkatan kreatinin itu secara akut itu berarti saat ini ya sementara, atau secara kronik sudah lama. Kalau memang secara akut itu artinya peningkatan kreatinin itu masih bisa reversible. Jadi bisa turun ya, dari 2,3 itu bisa turun. Enggak 2,3. Contohnya pemicunya apa? Misalnya kreatininnya ibunya Bu Melody meningkat karena misalnya setelah diare. Nah, pada pasien-pasien usia lanjut kadang setelah diarenya berat, itu kreatininnya bisa meningkat. Nah, pada kondisi seperti itu bisa mengalami perbaikan. Tapi kalau memang peningkatan kreatininnya ini sudah lama ya, contoh karena diabetes, karena darah tinggi, yaitu sifatnya kronis ya, irreversible, dia nggak bisa kembali. Apa yang harus dikerjakan? Ya pastinya harus ke dokter terlebih dahulu ya. Kita harus evaluasi. Biasanya kita akan lihat pemicunya apa. Kemudian kita akan evaluasi USG, ada batu apa enggak gitu ya. Apakah ada darah tinggi, apakah ada diabetes, adakah konsumsi obat-obatan yang mempengaruhi. Contohnya misalnya obat-obatan seperti obat anti nyeri dalam jangka panjang. Nah, itu nanti dilihat satu persatu. Ya, kemudian step kedua itu mestinya ibu konsultasi ke bagian gizi. Jadi bagian gizi kalau di rumah sakit itu pasti ada dokter gizinya atau teman-teman sejawat gizi ya. Mereka akan mengatur makanan pada pasien-pasien dengan kreatinin yang tinggi. Tujuannya apa? Karena asupan proteinnya tuh harus dibatasi pada pasien dengan peningkatan kreatinin. Itu akan bisa membantu supaya kreatininnya berkurang. Kemudian juga kita harus evaluasi obat-obatnya yang dipakai apa. Selain anti nyeri, ada beberapa obat-obatan yang kalau digunakan dalam jangka panjang memang dia bisa mempengaruhi kreatinin. Jadi seperti itu. Ya. Dok, kenapa gangguan elektrolit bisa bikin delirium? Ya, elektrolit natrium kalium itu kan memang untuk yang namanya impuls saraf. Jadi kalau memang ada gangguan daripada elektrolit, jadi kalau misalnya saraf kita itu yang namanya pergerakan impuls saraf itu tergantung daripada elektrolit. Jadi kalau ada gangguan daripada elektrolit natrium kalium, pastinya dia mengganggu kesadaran. Tidak hanya pada kesadaran, tetapi delirium tuh maksudnya Pak Arman berarti ada gangguan kesadaran ya, kesadaran menjadi terganggu. Nah, tapi tidak hanya kesadaran yang terganggu, dia juga bisa mengakibatkan yang namanya gangguan irama jantung. Dia juga bisa mengakibatkan yang namanya gangguan daripada otot bisa mengalami kram ya, terus tiba-tiba lemas. Ada juga yang mengalami mual, nggak bisa makan, semua karena gangguan elektrolit. Halo Bu Sari, salah ya Pak Made, sorry. Bu Marini, halo Bu Yofi. Pak Arman kolaborasi sama dokter Linggar. Waduh lah, saya sama dokter Linggar ini jadwalnya kan beda Pak prakteknya. Halo Bu Nelly. Dokter Linggar mungkin sibuk gitu ya. Kalau saya kan banyak di rumah sama anak-anak. Bu Feby, dok, jari tangan dan telapak tangan kesemutan. Apakah indikasi LDL tinggi? Padahal gula saya normal, jari tangan dan telapak tangan kesemutan. Mana dulu, jari tangan, telapak tangan kanan kiri kah? Apakah salah satu saja? Beda. Kalau memang ternyata kesemutannya di kanan dan kiri, maka itu biasanya penyebabnya faktor yang metabolik yang lebih luas. Jadi problemnya tuh di general seluruh tubuh. Contoh, karena misalnya diabetes gitu ya, atau misalnya karena gangguan daripada pembuluh darah yang mengenai seluruh tubuh. Nah, itu bisa pengaruh pada
tangan kanan kiri secara bersamaan. Tapi kalau cuma satu sisi nih, misalnya satu sisi, dok yang kesemutan kanan atau kiri aja atau satu jari aja, 2 jari, otomatis faktornya lokal. Lokal misalnya apa? Misalnya pada pasien-pasien yang ada sumbatan di saraf di sini, saraf medianusnya. Nah, itu bisa, misalnya ada problem di saraf, itu biasanya kesemutannya satu sisi gitu. Apakah itu merupakan indikasi LDL tinggi? Enggak juga ya. Yang namanya kolesterol itu kan sebetulnya merupakan silent killer. Sering-sering dia nggak ada gejala. Sering-sering kalau misalnya kita iseng-iseng cek kolesterolnya tinggi gitu. LDL yang tinggi atau kolesterol yang tinggi bisa kelihatan nggak sih penampakannya? Kolesterol yang tinggi itu bisa kelihatan nggak sih penampakannya? Ya bisa gitu ya, tapi jarang kita temukan pada pasien-pasien yang apa? Iya, iya besok ya. Masih sore di 9:30. Iya, habis mami selesai ya. Jadi kalau misalnya ternyata bisa kelihatan, bisa. Jadi pada pasien-pasien tertentu itu ada gambaran kolesterol yang tinggi di mata, di kornea. Itu kelihatan warna abu-abu, itu namanya arcus senilis. Ada lagi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada pasien-pasien yang ada kuning-kuning tuh di dekatnya kelopak mata. Itu namanya santelasma. Itu ada orang yang kalau kita perhatian tuh apa kuning-kuning di atas mata, itu namanya santelasma. Atau ada penumpukan kolesterol yang di bawah jaringan kulit, namanya santoma. Itu bisa kelihatan. Nah, biasanya terjadi pada pasien-pasien yang hiperkolesterolnya itu sangat tinggi atau yang familial, tipe familial. Tapi kalau pada pasien-pasien kebanyakan ya nggak kelihatan kolesterol tinggi, nggak. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat sekilas, oh ini kolesterolnya tinggi, nggak kelihatan, Bu. Itu ya, jadi harus berdasarkan pemeriksaan laborat. Halo Pak Ferry, halo Bu Indah. Nah, kita bahasnya kolesterol, tapi saya jawab ya. Dok, buah apa yang aman untuk diabetes? Jadi intinya pada pasien diabetes, pemilihan makanan itu berdasarkan indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu setiap makanan itu ada nilai indeks glikemiknya. Jadi kalau teman-teman cek di dalam Google, di Google lah, indeks glikemik buah itu ada nilainya. Semakin tinggi indeks glikemiknya, dia akan semakin cepat meningkatkan gula darah. Nah, semakin rendah indeks glikemiknya, dia akan semakin lambat meningkatkan gula darah. Contoh, yang namanya mangga itu indeks glikemiknya tinggi gitu ya. Sedangkan yang namanya buah seperti apel, indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi seperti itu, pilih buah-buah seperti apel, kemudian seperti pir ya, karena dia lebih aman. Kemudian buah-buahan yang tidak terlalu banyak rasanya ya, jadi kayak kiwi gitu kan nggak terlalu manis. Tapi buah-buahan seperti mangga, kemudian durian itu ya otomatis indeks glikemiknya tinggi, jadi tidak aman. Intinya sebentar ya, ini ada pesan sponsor dari anak. Apa? My favorite food. Jadi dia tahu mamanya lagi live dengan sengaja dia minta peku-peku. Lihat orang makan. Oh iya, mami kan lagi nggak mukbang sini. Ya. Jadi itu ya, jadi pilih buah dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, yang teman-teman wajib tahu bahwa yang namanya buah itu lebih baik kita makan dalam bentuk raw-nya ya. Jadi bentuknya seperti itu langsung kita kunyah. Karena apa? Karena buah seperti itu kan dia fruktosa. Jadi kita akan butuh waktu, tubuh kita tuh butuh waktu lebih lama untuk membongkar gitu. Tapi kalau misalnya apel kemudian di jus, nah itu fruktosanya otomatis akan dibongkar dengan mesin juicer itu. Sehingga kalau teman-teman makan apel, gulanya nggak cepet naik. Tapi kalau minum jus apel, gulanya jauh lebih cepet naik. Jadi seperti itu ya. Jadi cara pengolahan pun harus diperhatikan. Halo Pak Petrus, halo Pak Diki, halo Bu Hendrarit, Bu Dewi, halo Bu Shirley. Maaf ya tadi putus. Halo Pak Budi. Pak Muhammad Rizky. Dok, sakit perut kanan bawah. Kata spesialis lipoma. Tapi banyak di perut kecil-kecil dan berpindah-pindah. Kalau lipoma kan ya enggak pindah-pindah ya.
Kadang tidak terasa, sakit sekali seperti ditarik terutama pas bangun tidur. Waduh, ini kayaknya Bapak kalau ini ya harus ke dokter langsung ya. Saya tidak bisa nyimpulkan karena kalau misalnya lipoma kan berarti lipom itu kan berarti benjolan lemak di bawah kulit. Harusnya ya tidak pindah-pindah. Yang namanya benjolan lemak di bawah kulit ya terus tetap di situ gitu. Kalau misalnya disertai dengan nyeri berpindah ya mungkin bisa jadi bukan lipom. Itu saya nggak bisa nyimpulkan ya karena nggak meriksa langsung. Halo Pak Felix. Bu Wiwi, tenggorokan sakit untuk nelen terus dan badan panas. Apakah itu radang? Iya, kalau memang ada nyeri saat menelan di tenggorokan ya otomatis itu meradang gitu ya. Pemicunya apa? Ya harus diperiksa. Apa? Iya, Mami nggak bisa pesen karena handphonenya di sini. Suruh kakak. Oke. Terus halo Bu Chong Nelly. Dok, halo Pak. Ku sadar, dok saya konsumsi obat glikoidon dan suntik insulin Novorapid bersamaan sebelum makan. Bagaimana? Biasanya kalau glikoidon ya sebelum makan. Kalau misalnya insulin Novorapid, nah tergantung pengaturannya seperti apa. Kalau glikoidon kan dia juga bisa ngatur gula puasa dan sudah makan. Novorapid itu terutama untuk gula darah sesudah makan, untuk menurunkan gula darah sesudah makan. Ya. Jadi ya biasanya dikombinasi Pak. Kadang saya ini sih makanya kadang kalau pagi saya kasih glikoidon ini kan untuk obat yang 24 jamnya ya, misalnya 1x1. Kemudian yang Novorapidnya itu untuk sebelum makan ya, misalnya makan 3 kali ya sebelum makan 3 kali. Tergantung kadar gula Bapak gimana, gula puasa sesudah makannya. Saya nggak bisa jawab ya karena saya nggak meriksa gula darah hariannya, jadi saya nggak bisa mengkombinasikan obatnya gitu. Oke, Bu Cilidong, dok saya Bu HNI Cilidong, saya ada pengapuran dikasih obat racikan, kenapa bikin ngantuk dari dokter saraf? Tergantung jenis obatnya ya Bu, Ibu dikasih obat apa. Kalau memang dikasih obat saraf biasanya menghambat impuls saraf ya memang bisa mengakibatkan ngantuk. Saya nggak tahu komposisi obatnya ya, karena memang ada obat-obatan saraf bisa mengakibatkan mengantuk. Bu Catherine Shirley Sutanto, dok kolesterol 258, HDL 51, triglyceride 241. Bisakah kolesterol turun dengan pola makan dan olahraga dok, tidak minum obat? Ibu usianya berapa? Kalau memang ternyata usianya sudah mulai perimenopause atau menopause ya agak lebih sulit ya, karena sudah ada perubahan hormonal, sebaiknya dibantu oleh obat. Kemudian dengan kolesterol dan triglyceridnya 241 gini, kalau misalnya mau diet dan olahraga biasanya evaluasi 3 bulan gitu. Ya sebaiknya kalau memang sudah tinggi gini ya sementara dibantu dengan obat langsung. Salam dari Sumeneb. Iya, salam Bu. Saya dari Surabaya. Obat hipertensi kan Desartan kemasan biru dan putih. Ya, mungkin ini cuman beda pabrik aja ya. Saya nggak tahu untuk kemasan-kemasan. Kebetulan kalau kita prescribe Pak Alexander, kita kalau prescribe di rumah sakit kan nggak ngeliat kemasan obatnya ya. Itu biasanya teman-teman farmasi yang tahu bungkusan obatnya. Jadi saya nggak terlalu paham, mohon maaf. Nanti mungkin bisa di DM maksudnya Pak, kalau memang ada fotonya ya. Dok, spironolakton kenapa kok sering pusing? Spironolaktonnya tujuannya untuk apa dulu? Kalau memang untuk retensi kalium kadang kita kasih spironolakton, atau biasanya obat-obatan spironolakton diberikan untuk pasien-pasien dengan kayak misalnya gangguan liver ya. Gangguan liver kadang kita juga pakai spironolakton. Jadi pasien-pasien sirosis hati yang livernya mengkerut tuh kita juga pakai spironolakton. Kenapa kok sering pusing? Lah ini penyebab pusing itu kan banyak ya. Pak Widiantoro ya, jadi macam-macam. Pak Narwi Diantoro, penyebab pusing kan banyak, jadi belum tentu karena spironolaktonnya, bisa jadi karena kombinasi obat, bisa karena faktor lain. Jadi ya harus dicek dulu, belum tentu karena spironolaktonnya ya. Pak Naifan ya. Halo Pak Sigit, halo Bu Ria, salam kenal. Saya usia 39, kolesterol dan asam urat cenderung tinggi. Cenderung tingginya nih seberapa ya? Apakah wajib minum rosuvastatin dan allopurinol selamanya? Kalau masih muda itu sebetulnya
Nggak harus terus-menerus, evaluasi. Kalau memang ternyata makannya itu bisa diatur, bisa olahraga, bagus ya, terkontrol 3 bulan, maka tidak harus menerus menggunakan obat. Kapan kita harus terus-menerus menggunakan obat? Tadi sudah saya jelaskan. Yang namanya obat kolesterol diberikan secara terus-menerus pada pasien-pasien dengan riwayat, misalnya pernah ring jantung, kemudian pada pasien-pasien yang pernah stroke, atau pada pasien-pasien dengan risiko tinggi banget, contohnya sudah merokok, terus habis itu ada kolesterol, ada diabetes, kemudian ada asam urat, kemudian ada sakit yang tensinya tinggi, jadi faktor risikonya banyak, disarankan dikonsumsi terus menerus. Tapi kalau misalnya enggak, ya pasti diminta untuk diet dan olahraga, setelah itu di stop. Bu Eli, ya sama ya jawabannya. Apakah perlu minum obat kolesterol? Sudah dicek lab, sudah turun, bisa dihentikan kecuali pada pasien-pasien tertentu, seperti misalnya pasien-pasien yang pasca ring jantung ataupun pasien-pasien yang darah pasien pasca stroke gitu ya, itu harus digunakan. Halo Pak Aswadina, salam kenal. Bu Leli, bagaimana penggunaan insulin saat puasa? Yang pertanyaan menarik ya, karena habis gini puasa ya. Kebetulan saya sama Lifepack nanti akan bikin banyak konten mengenai diabetes saat puasa gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di wall. Tapi intinya sebetulnya pada saat kita mau puasa Ramadan itu sebetulnya kita harus evaluasi paling tidak 3 bulan sebelumnya. Mestinya sudah disampaikan pada dokter yang merawat ya, karena tidak semua pasien itu diizinkan untuk puasa. Ya, contohnya apa? Pasien nggak boleh puasa kalau misalnya gula darahnya di atas 300, belum teregulasi. Ya, itu satu. Kedua, pasien-pasien dengan diabetes tipe 1 itu sebaiknya tidak puasa. Ketiga, pasien dengan riwayat hipoglikemi berulang, sering bolak-balik drop gula darahnya. Kemudian keempat, pasien dengan yang namanya ketoasidosis diabetes. Jadi pernah komplikasi diabetes sampai terjadi asam dalam tubuh, itu namanya ketoasidosis diabetes, itu tidak disarankan untuk puasa. Pasien-pasien dengan multiple komplikasi, contoh pasien diabetes dengan HD, cuci darah, pasien diabetes dengan stroke, pasien diabetes dengan ring jantung yang baru dipasang, itu tidak disarankan untuk yang namanya dilakukan puasa gitu ya. Untuk insulin pada saat puasa tergantung tiap pasien, Bu Leli. Jadi harusnya dikonsultasikan pada dokter yang merawat, karena biasanya pengaturan untuk tiap pasien itu tidak sama. Kadangkala kita menghentikan insulin, mengganti insulin, menurunkan dosis insulin gitu ya. Jadi harus ke dokter yang merawat. Halo Bu Dewi, bagaimana cara menyembuhkan GERD atau asam lambung, Dok? Oh, saya nanti hari Sabtu tuh ada IG live kayaknya, hari Sabtu ya, sama Apotek Tiara. Jadi nanti membahas mengenai GERD. Tuh. Cara menyembuhkan GERD, keluhan saya cepat begah kalau selesai makan padahal sepertiga. Saat ini minum obat racikan lambung. Cara menyembuhkan GERD, ya harus diminum terus menerus. Terus menerus selama minimal nanti 4 minggu ya. Kemudian dievaluasi apakah ada faktor pemicu daripada GERD-nya. Contoh stresnya ada apa enggak, pakai obat-obatan yang bisa merangsang asam lambung apa enggak. Jadi harus dievaluasi gitu ya. Halo Bu Apide, telapak kaki, tangan sering kebas. Saya diabetes tipe 2. 2 hari lalu gula puasa 190, kolesterol 230. Obat yang saya minum glikuidon atau orvastatin, metformin. Ya tidak apa-apa, bisa diteruskan. Cuman ini target gula puasanya kayaknya masih terlalu tinggi ya. Mestinya gula puasanya sekitar 100-an, kolesterolnya kalau pada pasien diabetes itu mestinya di bawah 200 kolesterol totalnya. Terus LDL-nya targetnya kalau bisa ya sampai 70 ya, di bawah 100 lah. Kalau ada problem jantungnya sampai 70 LDL-nya. Gitu. Jadi harus dioptimalkan pemberian obatnya. Pak Amin, saya 1 tahun pasca pemasangan ring jantung, rosuvastatin 20, kolesterol total 99, 396, LDL 39. Apakah terlalu rendah? Apakah harus mengurangi dosis? Bapak kalau pasang ring jantung ini mestinya evaluasinya terhadap dokter jantung ya, karena kita nggak boleh menurunkan dosis obat secara sembarangan. Tapi memang LDL-nya pada pasien-pasien jantung tuh ditargetkan di bawah 70
gitu ya. Kalau ini sih sudah tercapai target, sebaiknya dikonsulkan apakah perlu diturunkan apa enggak rosuvastatinnya. Dok, saya konsumsi atorvastatin 40 untuk menjaga LDL di bawah 70. Ya, betul, targetnya di bawah 70. Apakah harus terus-menerus? Ya, kalau Bapak memang ada stenosis dan arteriosklerosis dari DSA, ya harus diminum. Cuman dosisnya biasanya akan diturunkan. Nah, ini adalah hak prerogatif dari dokter jantung yang merawat ya. Saya tidak bisa menjawab karena memang kan hasil daripada DSA-nya itu kan berapa persennya itu kan juga menentukan. Tuh. Dok, kalau sakit asam lambung bisa nggak asal muasalnya dari gangguan hidung dan tenggorokan? Soalnya suami saya kalau kambuh pasti awalnya dari hidung dan tenggorokan dulu. Biasanya malah dari lambungnya dulu, baru nanti GERD-nya naik kena ke hidung dan tenggorokan. Jadi biasanya awalnya dari lambung. Cuman biasanya kalau pada pasien GERD itu pasien kurang memperhatikan ya. Jadi lebih kadang terasanya di sini, tapi setelah diperiksa ke dokter itu karena GERD-nya. Jadi dari lambung naik, terus asam lambungnya naik, dada terasa terbakar, mempengaruhi yang namanya seperti gambarnya seperti sinusitis pada beberapa pasien, kemudian nyeri pada tenggorokan gitu. Dimulai dari GERD-nya biasanya. Kalau lutut di bawah ngilu, salak ngilu, kenapa ya? Ya dilihat dulu. Apakah ada osteoartritis kah gitu ya lututnya, apakah ada pembekakan kah, apakah ada problem di sendinya seperti apa, ya harus difoto dan diperiksa langsung Bu ya. Pak Naru tadi saya sudah jawab ya Pak, spironolakton kenapa kok sering pusing. Jadi penyebab pusingnya tuh banyak. Kalau yakin karena spironolakton ya bisa jadi karena pada saat minum spironolakton tensinya terlalu rendah. Sebaiknya dicekkan pada dokter yang memberi, tujuannya apa diberikan spironolakton, itu mestinya kan karena untuk menahan kalium ya. Tapi apa tensinya terlalu rendah, sebaiknya diperiksa pada saat ada keluhan di tensi. Lansol dan omeprazol sama enggak kandungannya? Sama, ini PPI, cuman lansoprazol tuh obat yang lebih baru ya dibandingkan dengan omeprazol. Bu Yunyun Lili, saya minum Vitorin 20 mg selama 3 minggu. Lalu turun obat saya stop, dan minggu saya tes lagi sudah naik ke 230. Vitorinnya sebetulnya kan evaluasinya bukan 3 minggu ya. Kok di stop kenapa ya Bu ya? Biasanya diminum terus, kemudian evaluasi nanti ke dokter yang merawat, diturunkan secara bertahap. Jadi nggak akan langsung di stop supaya nggak rebound. Apakah omeprazol harus minum secara selama 2 minggu? Ya tergantung keparahan ya. Kalau memang derajatnya ringan, ya biasanya pada saat ada keluhan. Tapi kalau memang pada saat evaluasi di endoskopi ada lukanya, ya harus diminum terus-menerus di atas 2 minggu. Dok, kalau seseorang kekurangan protein, apa yang terjadi? Protein apa dulu ini? Kalau memang ternyata proteinnya adalah protein albumin, maka bisa mengakibatkan yang pertama itu pasti mudah bengkak gitu ya. Jadi kalau di badan itu keluhannya misalnya kakinya bengkak, badannya bengkak, itu gambaran kekurangan protein. Nah, protein sendiri di dalam tubuh itu fungsinya banyak ya. Salah satunya kalau di dalam tubuh ya untuk membantu supaya obat itu berfungsi lebih optimal. Ada protein carrier, jadi protein itu ngikat ke obat supaya bisa disebarkan dalam tubuh lah. Kalau proteinnya rendah ya akhirnya obatnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal ya, itu contohnya seperti itu. Wih, luar biasa ya. Oh, ini pertanyaannya banyak banget, ini benar-benar nggak ada yang tidur ini. Halo Dokter Dewi ya, selamat malam. Halo Bu Chong Nelly, atorvastatin boleh nggak sama Sarel tuh? Boleh kok Bu Multikartu, atorvastatin boleh nggak diminum bersama dengan fenovibrat? Halo Pak Apoteksan, wah ada apotek juga. Boleh nggak diminum bersamaan dengan fenovibrat? Pada saat penggunaan bersamaan dengan fenovibrat itu sebetulnya resiko untuk rhabdomyolisisnya lebih besar ya. Jadi salah satu faktor yang harus kita waspadai kalau penggunaan obat kolesterol bersamaan itu bisa terjadi rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis itu apa? Jadi protein ototnya itu hancur, namanya rhabdomyolysis ya. Gejalanya gimana Dok?
Pertama, akan merasa cepat lelah. Kedua, merasa pegal-pegal. Badan itu tidak enak semua. Pada saat Anda mengkonsumsi obat bersamaan ada keluhan seperti itu, konsultasikan pada dokter yang merawat. Resikonya apa? Protein otot yang pecah itu kalau saking banyaknya, teman-teman, dia bisa kemudian menyumbat ginjal. Jadi bisa mengakibatkan selain nyeri sendi, badan pegal semua, pada taraf yang berat dia bisa menyumbat ginjal, proteinnya mengakibatkan kerusakan ginjal. Jadi kalau mau minum bersamaan kombinasi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu sama dokter yang merawat karena ada indikasi khusus kapan harus dan boleh kita gunakan secara kombinasi. Jadi seperti itu. Pak Eko tadi tanya apa ya? Kok banyak banget apa namanya? Ada yang saya sudah jawab tapi tadi terputus. Mohon maaf. Bu Sofia Mariana, dok saya sudah minum atorvastatin 10 mili, kepala masih sakit, apa harus naik dosis? Lah, kepala sakitnya kenapa dulu bu? Belum tentu juga karena kolesterol ya, saya nggak tahu profil kolesterolnya. Kalau memang yakin karena penyebabnya kolesterolnya tinggi banget ya memang harus dinaikkan. Tapi bisa jadi karena penyebab lain, contoh kayak misalnya saya nih, saya pakai kacamata. Kapan tuh saya juga nyeri kepala gitu ya karena waktunya ganti kacamata, ternyata saya sudah menambah mata plus gitu, kasihan banget sudah tua ya, jadi pakai kacamatanya harusnya double. Jadi penyebab daripada nyeri kepala tuh banyak, belum tentu karena hiperkolesterol gitu ya, bisa karena tensi, bisa karena misalnya problem daripada otot sekitar mata. Waktunya ganti refraksi, kadang sinusitis di daerah sini tuh keluhannya juga sama, pusing. Problem di gigi ya, yang bagian atas tuh keluhannya juga pusing. Oke. Saya baca perlahan ya. Pertanyaan yang sama saya ndak ulang ya. Atorvastatin boleh enggak dengan Xarelto? Boleh diminum bersamaan. Oke, saya baca satu-satu ya. Halo Nutrimax, selamat malam teman-teman. Saya besok malam mau IG live sama Nutrimax gitu ya. Nanti jamnya saya post di story, bisa cek gitu. Besok kita mau bahas mengenai kelenjar getah bening gitu ya. Jadi problem semua pada kelenjar karena juga banyak yang bertanya mengenai problem kelenjar. Oke. Dok, furosemid bisa meningkatkan asam urat? Ya, bisa. Oke. Kembali lagi ya rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan yang saya bisa jawab karena itu ada pertanyaan general, ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena setiap pasien itu sebetulnya harus diperiksa karena pemeriksaan itu akan membantu menentukan pemberian obat dan setiap pasien itu tidak sama, jadi saya tidak bisa menentukan obatnya di sini gitu. Oke, tadi Bu Seri Sundari saya sudah menjawab tadi ya, kapan harus meminum obat kolesterol secara terus-menerus ataukah stop gitu ya. Oke, saya jawab pertanyaan soal kolesterol lagi ya. Dok, kolesterol saya tinggi, sering pusing, apa harus minum obat? Ya kalau memang tinggi banget ya memang harus diberikan obat ya. Kalau enggak gitu keluhannya enggak bisa hilang. Dok, orlistat bisa mengurangi kolesterol enggak? Orlistat ini membuang lemak di dalam tubuh ya. Ya otomatis dengan yang namanya lemak kita terbuang melalui feses itu juga bisa membantu mengurangi kolesterol otomatis ya. Iya, Nutrimax. Saya besok live bersama Nutrimax Indonesia. Kayak besok 7:30 ya. Jadi kita mau bincang-bincang besok. Oke, saya baca lagi pertanyaannya. Saya fokuskan untuk yang pertanyaan hari ini yang khusus kolesterol dulu ya, karena hari ini topiknya kita mau bahas mengenai kolesterol. Dok, apakah atorvastatin bisa dikonsumsi dengan ezetimibe? Bisa. Jadi obat kombinasi
Itu ada beberapa obat kombinasi yang bisa membantu mengurangi kolesterol. Antara atorvastatin sama ezetimibe ini dia cara kerjanya berbeda. Biasanya kita kombinasi kalau memang kolesterolnya tinggi banget ya. Jadi yang ezetimibe itu fungsinya untuk membantu supaya kolesterol yang masuk nggak diserap dalam usus gitu, tetapi supaya dia dibuang dari dalam tubuh. Beda sama atorvastatin untuk cara kerjanya, jadi bisa dikombinasi. Oke. Iya Bu Ayu, malam sama Sabtu. Oh iya Bu Ayu, kok inget sih. Semoga sinyal di Jakarta oke. Bu Ayu malah tahu jadwal saya ya, saya kadang lupa, jadwalnya banyak banget. Ini ada pertanyaan sampai amandel segala ya. Kayaknya nanti berhubung pertanyaan banyak, saya akan pilih-pilih pertanyaan kolesterol dulu ya. Nanti Selasa depan malam jam 9 lagi kita live lagi. Mungkin waktu itu kita bisa bahas tentang topik yang lain lagi. Terserah teman-teman pingin topik apa, nanti komen di di gambar itu ya. Jadi saya bisa pilih yang jawabannya paling banyak itu dulu yang kita bahas. Apoteksan, ini dari apotek kah? Ternyata di IG saya tuh banyak apotek ya. Saya hari Sabtu mau live sama Apotek Tiara. Apa beda simvastatin, atorvastatin sama rosuvastatin? Apa beda cara kerjanya? Beda pada durasi jangka bekerjanya. Saya sudah pernah bikin videonya ya. Jadi kalau semakin golongan obat itu semakin baru, resiko untuk yang namanya rhabdomyolisisnya itu semakin kecil. Itu satu. Mungkin karena profil obatnya sudah diganti menjadi lebih baru ya, jadi lebih aman, otomatis harganya juga semakin mengikuti, semakin tinggi. Yang kedua bedanya adalah simvastatin itu dia bekerjanya sangat singkat teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh paling dia 3 jam 4 jam sudah habis. Jadi kalau kita minum simvastatin terus kolesterolnya nggak turun-turun, bisa jadi karena apa? Dia 3 jam 4 jam kita minum malam, misalnya kita minum jam 9, jam 12 sudah habis reaksi obatnya, padahal produksi kolesterolnya masih jalan sepanjang malam ya. Nah, itu penyebab kenapa kolesterolnya nggak turun-turun. Kalau atorvastatin dia lebih panjang lagi, sekitar 13 jaman. Rosuvastatin lebih panjang lagi, sehingga kalau kita minum obat-obatan misalnya kayak atorvastatin, karena dia durasi dibongkarnya habis dalam tubuh lebih panjang, kita bisa minum atorvastatin tuh mulai dari sore. Rosuvastatin juga bisa diminum sore, mau minumnya siang pun itu bisa. Jadi karena dia mengcover hampir 24 jam. Jadi bedanya seperti itu. Yang pertama durasi waktu bekerjanya, dan yang kedua resiko efek sampingnya yang mungkin terjadi lebih aman pada golongan yang baru. Gitu. Pengen jadi dokter penyakit dalam Pak Rizky. Oh ini dokter juga kah? Silakan ditunggu. Dok, ini pertanyaan GERD. Mohon maaf ya, saya nanti Selasa depan kita bahas GERD aja ya, boleh ya. Atau boleh tonton bareng-bareng live-nya hari Sabtu sama Apotek Tiara. Itu nanti kita bahas mengenai GERD gitu. Kalau yang hari Rabu sama Nutrimax kita akan bahas mengenai kelenjar. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya saya jawab pertanyaannya, karena mohon maaf ini sudah malam banget, waktunya mama menidurkan anak. Kalau enggak gitu besok enggak sekolah. Terima kasih karena banyak sekali yang bertanya, luar biasa. Live malam ini 145, tadi sempat 150 sih tapi terputus. Nanti Selasa depan kita live lagi ya. Jadi jadwal live saya besok malam itu mengenai kelenjar gitu ya. Jadi sama Nutrimax. Nanti hari Sabtu sama Apotek Tiara mengenai GERD gitu. Selasa depan kita bahas lagi yang lain. Terserah teman-teman mau topik apa. Buat pertanyaan yang seputar kolesterol yang saya belum jawab, teman-teman bisa komen di gambar yang tadi mengenai live itu, saya jawab di situ ya. Mohon maaf karena pertanyaannya banyak sekali yang bertanya, tapi ya seru ya karena tampaknya banyak yang pengen tahu soal penyakit dalam. Terima kasih teman-teman karena sudah hadir. Halo Bu Dewi, terima kasih semuanya karena sudah hadir di live ini.
Sampai ketemu besok malam jam setengah 8. Sampai jumpa.